Halo sahabatku, sahabat EOPaham yang luar biasa. Senang bertemu dengan kalian semua. Pada sesi kali ini kita akan belajar membahas soal-soal yang berhubungan dengan peluang. Semoga pembahasan kita kali ini dapat membantu kamu mempersiapkan diri untuk menghadapi soal-soal ujian perguruan tinggi negeri maupun ujian ikatan dinas ataupun ujian akhir sekolah. Ini adalah prediksi soal yang akan keluar. Bagi sahabat EOPaham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Baik, kita mulai soal nomor 1. 6 pasang suami istri berada dalam suatu ruangan. Tentukan kemungkinan memilih 2 orang secara acak berlainan jenis. Pilihannya adalah A 1/11, B 2/11, dan seterusnya. Mari kita jawab. Jumlah orang yang akan kita pilih itu 6 pasang berarti 2 kali 6. Berarti ada 12 orang. Dari 12 orang ini akan kita pilih 2. Ingat, memilih itu termasuk kepada konsep kombinasi. Coba ingat rumus kombinasi. Kombinasi C N R sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, dalam hal ini R-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 12. Maka sekarang kita hitung C12 2 sama dengan 12 faktorial dibagi 12 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Selanjutnya mari kita hitung. 12 kurang 2 sama dengan 10 faktorial. 12 ini kita uraikan menjadi 12 kali 11 kali 10 faktorial. 10 faktorial kita bagi ke 10 faktorial. Habis, sekarang 12 bagi 2 faktorial itu ada 2. 12 bagi 2 sama dengan 6. Sehingga hasilnya ini adalah 6 kali 11 sama dengan 66. Selanjutnya, cara memilih 2 orang berlainan jenis. Berarti sekarang kita memilih 1 laki-laki dari 6 orang, kemudian pasangannya 1 wanita dari 6 orang. Sehingga kita dapatkan C61 memilih laki-laki 1 dari 6 orang, C61 memilih 1 perempuan dari 6 orang. C61 6 faktorial, 6 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali C61 6 faktorial dibagi 6 kurang 1 faktorial kali 1 faktorial. Sekarang ini kita hitung. 6 kurang 1 5 faktorial. 6 ini kita uraikan menjadi 6 kali 5 faktorial. 5 faktorial dengan 5 faktorial kita bagi, hasilnya ini menjadi 6 bagi 1 faktorial atau 6. Hasilnya ini sama dengan ini, maka hasilnya C61 kali C61 sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Maka sekarang peluang berlainan jenis adalah C61 dikali C61 per C12 2. Artinya, jumlah seluruh kemungkinan memilih 2 berlainan jenis dari 12 orang dibagi jumlah semua kemungkinan memilih 2 dari 12 orang, yaitu 36 per 66. Selanjutnya, 36 kita bagi 6, 66 kita bagi 6, sehingga hasilnya menjadi 6 per 11. Maka di sini kita lihat 6 per 11, maka jawabannya adalah I. Kita lanjut ke nomor 2. Sebuah kotak berisi 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih. 2 kelereng diambil satu persatu, dengan pengambilan kelereng pertama tidak dikembalikan ke dalam kotak. Tentukanlah peluang terambilnya kelereng pertama dan kedua berwarna merah. Mari kita jawab. Peluang terambilnya kelereng pertama berwarna merah adalah di sini merah ada 5, jumlah kelereng 5 tambah 3 adalah 8, maka peluang kelereng berwarna merah terambil adalah 5 per 8. Selanjutnya, pengambilan pertama kelereng yang terambil tidak dikembalikan, maka otomatis jumlah kelereng sekarang adalah 7. Tadi pada pengambilan pertama diharapkan yang terambil adalah merah, maka sekarang yang berkurang merah adalah 1. Maka peluang terambilnya merah pada pengambilan kedua adalah merah berkurang 1 jadi 4,
jumlah kelereng semua pada pengambilan kedua adalah 7, sehingga dia menjadi 4/7. Selanjutnya, peluang terambilnya merah pertama dan kedua adalah, ini menjadi peluang saling bebas, berarti peluang pertama dikali peluang kedua. Sehingga kita dapatkan 5/8 kali 4/7. 4 dengan 8 kita bagi, sehingga di sini menjadi 2. 5/2 kali 7, sehingga kita dapatkanlah 5/14. Coba kita lihat jawabannya. 5/14 jawabannya adalah C. Mudah-mudahan sahabatku, sahabat yang paham bisa memahami dua soal ini. Sekarang kita lanjut soal yang berikutnya. Soal yang ketiga, suatu kelas terdiri dari 50 orang siswa, 35 orang diantaranya gemar matematika, 25 orang diantaranya gemar bahasa Inggris. Jika dipilih secara acak seorang siswa, berapakah peluang terpilihnya adalah siswa yang gemar matematika dan bahasa Inggris? Pilihannya adalah A, 1/5, dan seterusnya. Mari kita lihat. Pertama, kita buat diagram Venn-nya. Misalkan sekarang diagram lingkaran yang biru ini adalah yang gemar matematika, dan yang merah ini adalah yang gemar bahasa Inggris. Nah, perhatikan di sini jumlah siswa adalah 50. Nah, yang gemar matematika 35 dan yang gemar bahasa Inggris 25. Kalau ini kita jumlahkan, ini jadi 60, sedangkan ini tadi ada 50. Berarti himpunan ini adalah himpunan yang berpotongan. Artinya ada yang gemar matematika sekaligus gemar bahasa Inggris. Kita misalkan yang gemar kedua-duanya itu adalah X. Maka sekarang yang di luar X ini, yang gemar matematika menjadi 35 kurang X. Kemudian yang gemar bahasa Inggris yang di luar X ini menjadi 25 kurang X. Nah, jumlah siswa dalam kelas ini atau dalam himpunan semesternya ini adalah 50 orang. Maka persamaannya sekarang menjadi 35 kurang X tambah X tambah 25 kurang X sama dengan 50. Nah, min X dengan X ini habis. 35 tambah 25 adalah 60. X-nya kita pindahkan ke kanan sehingga dia menjadi positif. Sedangkan 50 pindahkan ke kiri menjadi 60 kurang 50 sehingga X-nya sama dengan 10. Selanjutnya, peluang siswa yang gemar matematika dan bahasa Inggris, jumlah yang gemar matematika dan bahasa Inggris adalah 10, sedangkan jumlah semuanya adalah 50. Maka peluang yang gemar matematika dan bahasa Inggris adalah 10/50. Ini kita sederhanakan sehingga kita dapatkan 1/5 sama-sama bagi 10. Dengan demikian jawabannya adalah A. Selanjutnya kita bahas soal nomor 4. Peluang Ali lolos UTBK adalah 0,4 dan peluang Budi tidak lolos UTBK adalah 0,4. Peluang dari mereka jika hanya satu lolos UTBK adalah A 0,40, B, dan seterusnya. Mari kita jawab. Peluang Ali lolos UTBK adalah 0,4, maka peluang Ali tidak lolos adalah 1 dikurang 0,4. Ingat peluang komplement. Sehingga ini hasilnya adalah 0,6. Maka peluang Ali tidak lolos 0,6. Peluang Budi tidak lolos UTBK adalah 0,4. Maka peluang Budi lolos adalah 1 kurang 0,4 sama dengan 0,6. Nah, sekarang kita hitung peluang salah satu lolos. Artinya si Ali lolos berarti si Budi tidak lolos. Pilihan kedua, si Ali tidak lolos maka si Budi yang lolos. Sehingga sekarang kita cari peluang Ali lolos tadi adalah 0,4. Pasangannya berarti Budi tidak lolos 0,4 ditambah peluang si Ali tidak lolos 0,6. Maka sekarang si Budi yang lolos peluangnya adalah 0,6. Sehingga 0,4 kali 0,4 0,16. 0,6 kali 0,6 0,36.
Sehingga 0,16 tambah 0,36 adalah 0,52. Sehingga peluang salah satu lolos dari antara mereka adalah 0,52. Semoga sahabat saya paham bisa memahami dengan baik.